ke Cindo, Sungai Musi banyak budak yang mandi. Ya cacam, ai lemak nian, pempek lenggang ngawet lidah bergoyang. Lah tekato ayah salam, kota kita kotanya para raja. Oya wah ai tolong nian, kita jaga kalung aku wong kita. Palembang Cindo, Cindo kotanya, Cindo gadisnya, kate duonya, bersewet songket, bergelung malang, ngawe hati jadi terkenang-kenang. Palembang Cindo, Cindo lah nian, belaga bujangnya, kate duonya, rumpak dan tanja, bersulam emas, hati senang jadi terkenang-kenang. Ya saman alang ke Cindo, Sungai Musi banyak budak yang mandi. Oh ya wah ai tolong nian, kita jaga kalung aku wong kita. Ayah saman alang ke Cindo, Sungai Musi banyak budak yang mandi. Oh ya cacam, ai lemak nian, pempek lenggang ngawek lidah bergoyang. Lah tekato ayah salam, kota kita kotanya para raja. Oh ya wah ai tolong nian, kita jaga kalung aku wong kita. Palembang Cindo, Cindo kotanya, Cindo gadisnya, kate duonya, bersewet songket, bergelung malang, ngawe hati jadi terkenang-kenang. Palembang Cindo, Cindo lah nian, belaga bujangnya, kate duonya, rumpak dan tanja, bersulam emas, hati senang jadi terkenang-kenang. Palembang Cindo, Cindo kotanya, Cindo gadisnya, kate duonya, bersewet songket, bergelung malang, ngawe hati jadi terkenang-kenang. Palembang Cindo, Cindo lah nian, belaga bujangnya, kate duonya, rumpak dan tanja, bersulam emas, hati senang jadi terkenang-kenang. Hati senang jadi terkenang-kenang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Dalam 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Yola Sobat Budayo di mana berada tentunya masih berewang cek pilih kembali di menit ke-8 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budayo di mana berada, dan kita masih dalam rangkaian Sriwijaya siang untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa, seperti cek pilih sudah sounding di awal tadi, di setiap jam 11-nya kita bakal ada program unggulan kita, ada obrolan UMKM edisi Loka kita, dan kita pasti bakal mengundang salah satu penggiat UMKM yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Nah, sudah hadir membersamai kita tentunya di kesempatan Kamis yang cerah ini. Sudah hadir owner dari Tahu Sutra Enak Palembang. Kita sapa dulu. Di sini sudah hadir membersamai kita langsung di RRI Perempat Palembang. Ada Kak Dwi Rusialis Arianto Panjaitan dan Mbak Mesya Anggra ini. Kita sapa. Halo, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, Kak. Selamat siang kembali. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa baik ya. Oke, sebelumnya Cak Pilih nak ngucapkan terima kasih dulu ya. Terima kasih untuk kesediaannya sudah hadir memenuhi undangan kami untuk ngobrol seputar UMKM di kesempatan pada hari ini. Dan tentunya panggilannya siapa? Panggilannya? Boleh panggil Anto aja. Kak Anto dan Mbak Mesya. Iya. Oke, Kak Anto dan Mbak Mesya ini sepasang suami istri ya, Betul. yang saat ini juga tengah menggiati UMKM dengan nama brandnya Tahu Sutra Enak Palembang. Dan saat ini kita juga akan membahas tentang sebuah topik inovasi produk olahan tahu dengan kajian tahu berbasis kesehatan, tahu rendah lemak, tahu organik, dan tahu fermentasi. Oke, kita kenalan dulu kali ya, karena ada pepatah bijak ngato ke dak kenal maka dak sayang maka boleh dak cinta ya. Oke, kita kenalan satu persatu dulu dari owner Tahu Sutra Enak Palembang. Dimulai dari Kak Anto dulu. Kak Anto, kesehariannya apa selain menjadi owner dari Tahu Sutra Enak ini? Iya. Terima kasih sebelumnya sudah diundang kemari. Iya, sama-sama. Siap. Ya. Perkenalkan saya Anto, biasa dipanggil Anto ya. Kebiasaan saya setiap hari itu sebenarnya berdagang, tapi lebih berdagang saham, kertas saham. Oke. Jadi ada kesibukan lain juga yang saya pikir, wah apa ya kira-kira yang saya harus lakukan di sela-sela kesibukan saya gitu ya, yang bisa saya lakukan. Kebetulan itu kemarin itu pada saat saya bulan Februari, Maret itu saya pergi kembali ke Jakarta, Oke. sana, dan saya tuh suka sekali mencoba kuliner. Kebetulan di sana itu juga ada kakak mertua saya. Dia tuh memberikan saya tuh ada satu box gitu Oke. tahu yang pada dasarnya memang saya tuh nggak suka tahu. Oh, nggak suka tahu Iya, sebenarnya. sebenarnya lebih ke tempe awalnya itu. Oh, tempe. Iya. Oke. Dikasih lah sebuah produk tahu itu, tulisan tuh Tahu Sutra. Yang umumnya tuh saya cuma tahu biasa ya. Dan saya akhirnya coba itu, istri saya goreng di sana. Wah, ternyata menarik. Ternyata enak ya. Ternyata enak. Kita juga ngulik-ngulik hingga akhirnya kita kembali ke Palembang sini. Saya pikir, oh kayaknya ini boleh juga gitu. Jadi alhasil terbuatlah ide ya untuk Iya. membuat tahu sutra enak Palembang ini. Enak Palembang. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu Kak Anto berdirinya sejak kapan ini Tahu Sutra ini? Berdirinya itu sejak yang Februari Maret itu kan kita dari Jakarta itu kita rasa, kita ngulik dulu sekitar 1 sampai 2 bulan ya. Itu ya. 1 sampai 2 bulan itu kita cari buat sendiri dulu awalnya di rumah. Dan cicipin. Oh, ternyata ini udah mulai masuk nih ke kita nih. Oh, boleh nggak ya kita kasih oper-oper ke yang terdekat dahulu. Iya. Mulai dari kolega istri, tetangga, Keluarga dekat juga ya. keluarga dekat juga. Ternyata wah ada masukan, saran, kritik, kita tampung, kita perbaiki lagi. Akhirnya kita mulai PD itu di bulan Juni, Mei ke Juni ya. Mei ke Juni. Tahun ini. Oh, tahun ini. Tahun ini. Oke. Jadi masih baru banget, masih hangat ini kami berdiri. Hingga akhirnya kita coba untuk jual melalui advertise dan juga dari mulut ke mulut. Dan ternyata kita juga kaget, ternyata wah Bagus responnya. responnya baik. Jadi kita terus kembangin hingga sekarang. Hingga saat ini dan alhamdulillah orderan sepertinya sudah aman ya. Oke, baik. Itu cerita dari Kak Anto sekilas tentang Tahu Sutra Enak Palembang ini. Nah, kalau dari Mbak Mesya sendiri, ini memang Mbak Mesya langsung terjun untuk memproduksinya atau gimana nih? Oke.
sebelumnya ya Kak. Kebetulan saya ini dosen Kak. Oh dosen. Iya, dosen. Agak lain vibe-nya gitu ya, memang dari tadi ya. Dosen apa kalau boleh tahu Mbak? Dosen di program studi Tata Hidang di Poltekpar Palembang. Oh, wow. Kita juga pernah Kak kesini waktu itu diundang. Iya dah. Iya, untuk promosiin kampus. Oke. Nah, jadi memang saya selain bekerja sebagai dosen, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh suami saya Kak, kami mencoba untuk memproduksi tahu sutra ini Kak. Jadi memang awalnya itu kita tuh udah bingung. Karena kita di Palembang ini mungkin baru 3 tahun lebih ya Kak. Oke. Jadi kayak apa nih kira-kira inovasi yang bisa dilakukan gitu. Karena kalau cuman punya waktu tapi tidak bisa diluangkan untuk hal yang lebih bermanfaat tuh kayaknya sia-sia gitu. Iya benar. Makanya kita coba terus sampai ketemu nih kira-kira resep yang pasnya itu apa. Kemudian baru kita berani jual. Iya, dan itu memang startingnya dari bulan Mei Kak. Tanggal 21 Mei. Oke. Hingga saat ini tuh kurang lebih kita udah mau 2000 box yang kejual Kak. Wih, mantap dong. Dalam kurun waktu yang sebentar tapi responnya udah luar biasa. Berarti Mbak Mesya ini relate lah ya sama aktivitas, terus juga sama background juga tata hidang ya? Iya, tata hidang. Kebetulan. Berarti lebih ini ke kuliner-kuliner juga? Kalau tata hidang itu biasanya memang lebih ke menyediakan penyediaan makanan Kak. Dia lebih ke minuman. Cuman memang berhubungan juga dengan seni kuliner. Oke, berarti masih relate lah ya. Iya, masih relate. Oke, baik. Wih, luar biasa nih. Apalagi tahu ini kan juga merupakan makanan tradisional ya. Memang identitas Indonesia, tahu, tempe dan yang lain-lain itu memang identitas Indonesia, dan ini juga sekaligus Kak Anto dan Mbak Mesya juga menjadi pelopor juga nih untuk lebih memajukan lagi kuliner tradisional Indonesia ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi awal mula berdiri berarti dari tahun ini ya. Dalam kurun waktu yang belum terlalu lama, tapi alhamdulillah respon dari konsumennya sudah banyak banget. Ini kalau pilih boleh tahu, kalau tahu sutra enak Palembang, tahu sutra khususnya ya, di Palembang itu udah lumayan banyak belum Kak? Atau baru kalian aja yang ada gebrakan ini? Kalau kita udah survei ya Kak, kita juga sempat ke supermarket gitu, coba beli beberapa tahu. Sudah ada juga? Kalau kita lihat sih memang kalau di supermarket sih Kak ada Kak, tahu sutra banyak ya, macam varian dan juga merek-merek tertentu ya Kak. Tapi kalau survei yang sudah kami lakukan secara keseluruhan memang belum ada. Belum. Apalagi Kak, tahu Palembang itu dengan tahu-tahu yang lain tuh memang beda Kak. Apa tuh bedanya? Karena ada beberapa pembeli yang memang bukan dari daerah Palembang. Beliau tuh bilang tahu Palembang tuh memang punya ciri khas tertentu dari baunya, kemudian dari teksturnya. Itu beda Kak dengan tahu-tahu yang lain. Makanya kita jadi semakin yakin nih kalau tahu sutra enak Palembang ini maksudnya bisa jadi pelopor pertama untuk di Palembang, dan harapannya sih bisa mencakup daerah Sumatera Selatan ya, bisa dijadiin oleh-oleh gitu Kak. Oke, jadi ini memang relate sama topik kita ya, inovasi produk olahan tahu ya. Oke. Nah ini sebenarnya agak buka resep sedikit ya. Kalau tahu sutra ini cara bikinnya memang jauh berbeda dengan tahu biasa atau gimana nih? Pada umumnya itu pengolahan tahu tuh semuanya sama. Ya, cuman kandungan daripada si kedelainya itu sendiri tergantung masing-masing dari pembuatnya ya. Ada yang lebih ke kebersihan dan juga ada yang menggunakan pengawet pastinya. Nah kalau kita itu yang pasti kita menggunakan kedelai pilihan. Kedelai pilihan kita grinding dengan baik. Lalu yang kedua itu yang membedakan kita itu kita tidak menggunakan pengawet sama sekali. Karena memang dasarnya kita suka tahunya, dan kita juga memberikan kepada anak-anak kita juga. Iya, karena untuk dikonsumsi sendiri juga ya. Betul. Dan kita juga jadinya punya misi juga di Tahu Sutra ini, bagaimana caranya kita membuat orang yang seperti saya tadi, yang awalnya tidak suka, jadi cinta sama tahu. Dan visi kita itu adalah bagaimana caranya kita bisa membuat si tahu
kami ini menjadi pilihan lain contohnya. Iya. Itu seperti pempek, oh ini oleh-oleh nih dari Palembang. Oke. Bagaimana kita menjadi Bagus idenya ya. chance gitu loh. Nah seperti itu. Dan untuk pengolahan tahunya sendiri ya benar umumnya sama, cuman di sini kami menyediakan juga, apalagi kita lihat pasar itu yang mana saat ini ya modernisasi sudah berkembang, Sudah gencar sekali ya. iya kita bisa melihat bahwa oh saya pengen yang cepat saji tapi maunya yang fresh. Nah kita berikan di sini yang sudah ada rasanya. Sudah Jadi ada tinggal diolah, mau digoreng, mau di sup atau Dikukus. dikukus. Oh, ini sudah ada rasanya jadi. Sudah ada rasanya. Wih, mantap. Jadi udah memang tadinya tuh apalagi ibu-ibu kayak saya Kak, pengennya yang cepet nih masak Simple-simple cepet, be ya. simple gitu ya. Jadi makanya gimana caranya nih kita kasih solusi buat ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang sibuk bekerja, gimana caranya mereka bisa pagi-pagi masak dengan cepat gitu Kak. Iya bener, apalagi kan memang dikejar waktu juga ya. Jadi ini mungkin jadi solusi terbaik nih untuk menyiapkan lauk yang cepat saji. Jadi tinggal digoreng, tinggal langsung di santap aja tentunya. Oke baik, nah ini tahu sutra enak Palembang ini. Jadi kemarin pernah sampai orderan berapa banyak Kak tembus? Tembus itu sampai 80 apa 90 box ya. 90 box. Dalam satu harinya. Ya, itu dalam momen tertentu atau hari-hari biasa? Hari-hari biasa sih. Hari-hari biasa aja kayak gitu loh. Cuman dalam bulan ini kita juga ngeliat pasar kayaknya kiri kanan tuh kayaknya lagi surut, mungkin karena ini ya. Lagi sepi Kak. Lagi sepi semua. Emang pasarannya nih ya. Apa Mungkin juga karena ini orang tua kan Lagi- baru selesai pendaftaran sekolah Iya, anaknya gitu, lagi- banyak biaya yang mereka keluarkan. Tahun ajaran baru juga ya untuk anak-anak yang bersekolah. Nah tentunya ini kalau dari apa tadi? Mei. Dari Mei Kak. Dari Mei, betul. berarti belum melewati fase Ramadan, Lebaran. Oh belum Kak. Oh tunggu aja nanti. Iya, sedang menunggu fase-fase. Iya itu pasti nanti akan lebih repot lagi ya, pasti akan membludak orderan. Kalau melihat hari-hari biasa aja udah sampai tembus sampai yang kita kadang tuh nggak expect Iya, bisa bener, Kak. sedemikian banyak itu. Tapi dengan hadirnya tahu sutra enak Palembang ini berarti nambah lagi nih inovasi dari tahu ini sendiri. Dan juga apalagi kalau mindset dari Kak Anto sama Mbak Mesya tadi untuk menjadikan ini sebagai identitas oleh-oleh juga, itu ide bagus juga tuh, sangat brilian sekali untuk menjadikan tahu sutra enak Palembang ini sebagai identitas atau oleh-oleh selain pempek gitu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan bisa akan diingat lagi nih, akan termindset juga oleh wisatawan yang pengen berkunjung ke Palembang untuk menjadikan tahu sutra enak ini menjadi salah satu oleh-oleh. Nah, mungkin dari beberapa bulan ke belakang sudah aktif di tahu sutra enak Palembang ini, kira-kira fase demi fase sudah dilewati pasti ya. Iya. Oke, ada juga kah fase yang terkadang agak kurang enak kah? Mungkin restoran banyak atau mungkin produknya gagal pertama-tama, gimana waktu proses pembuatan? Pernah Karena juga? ini benar tahunya tuh lembut banget ya Kak. Jadi memang kadang ada konsumen kita yang mungkin cara penggorengannya salah. Oke. Jadi tahunya itu benar-benar hancur lebur. Mm-mm. Nah ini juga menjadi salah satu tantangan nih buat Iya, kita, karena memang kita sebenarnya udah tulis Kak, udah kita di stiker itu sudah Cara ada penyajian ya? cara penyajian dan penggorengan. Tapi memang mungkin nggak semua orang beruntung untuk nggak semua menggoreng orang. itu jadi tahu yang bagus gitu Kak. Nah itu yang menjadi tantangan kita Kak saat ini Kak. Saat ini kita lagi berprogres gimana caranya mengedukasi kepada konsumen-konsumen kita untuk cara penggorengannya seperti ini. Dan juga tadi memang kita awalnya tahu yang kita jual tuh hanya tahu mentahnya saja. Tapi karena banyak juga yang request Kak mau dong yang digoreng karena saya gagal terus. Akhirnya oke, gimana caranya sekarang kita berinovasi untuk kasih mereka yang udah digoreng. Yang udah siap juga ya. Yang udah siap. Oke, berarti ini kalau ngomongin treatment apa teknik penggorengan ya. Emang teknik penggorengannya kalau untuk tahu sutra ini step by stepnya gimana nih Mbak Mesya? Oke, jadi pertama ya Kak, kita pastikan dulu nih minyaknya harus panas ya. Maupun kita boleh kasih minyak yang banyak ataupun yang sesuai tenggelam takaran. tahunya itu ya. Ya, mau tenggelam ataupun enggak apa-apa sebenarnya. Oh, enggak Kak. apa-apa. Jadi ketika minyaknya udah panas, kita masukin dulu tahunya, terus ketika minyaknya udah panas, kita kecilin dulu sedikit apinya, kita masukin tahunya,
baru nanti kita besarin lagi Kak apinya. Oh. Kira-kira sedang aja lah besarnya. Heeh. Ditunggu mungkin sekitar 2, 3, 4 menit Mm-mm. baru dibalik. Iya, berarti memang jangan terlalu besar dulu apinya pertama-tama ya. Dan minyaknya memang harus panas ya Kak. Minyaknya memang dalam keadaan panas biar teknik penggorengannya juga benar dan hasilnya juga maksimal nanti. Karena Kak tahu kita itu ketika Kakak goreng kemudian sudah jadi nih, dia tuh memang ada kriuknya langsung Kak. Oh, ada crispy-nya Iya. gitu. Crispy-nya Langsung itu ada dari crispy-nya. si Tahunya langsung. kedelainya itu. Gitu, saking lembutnya. Jadi di luarnya crispy, di dalamnya tuh lembut Kak. Berarti ini memang teknik pembuatannya memang effort bener-bener ya, Iya, harus hingga diambil dengan menghasilkan sesuatu yang betul-betul disukai oleh konsumen. Nah ini berarti pemilihan bahannya juga premium ini, yakin pilih ya, pasti premium. Nah ini untuk teknik pemilihan bahannya gimana nih Kak Anto? Pemilihan bahannya? Pemilihan bahannya itu kita pasti lihat dari kedelainya dulu ya. Itu pasti cenderung itu kelihatan kalau kedelai itu yang baik dan buruk. Seperti contohnya kayak kopi. Oke. Kita bisa ngelihat kan kopi itu, wah yang ini agak berbau, baunya beda, baunya agak dicium nggak enak ya. Itu pasti kita langsung kita bisa. Teknik merendamnya juga yang pastinya tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti dia terlalu melempem juga. Proses grindingnya juga harus baik. Jadi untuk yang next stepnya itu adalah proses ketika dia sudah menjadi si tahu ini. Kita benar-benar harus menjaga si kondisinya karena keasaman itu juga berpengaruh terhadap rasa. Dan kita di sini punya konsep kita menciptakan sebuah tahu yang tidak hanya lembut tapi juga tidak asam. Tidak asam. Iya, cuman pastinya asam itu akan terjadi di dalam tahu itu. Itu karena proses fermentasi yang berlebihan. Maksud saya itu berarti asam itu berarti dia sudah di suhu ruangan terlalu lama, 4 sampai 5 jam. Karena memang kami juga tidak menggunakan pH balance dan juga tanpa pengawet sama sekali. Jadi bagaimana cara kita mencegahnya itu adalah ya kita langsung masuk lemari pendingin. Harus benar-benar cepat itu sigap. Kita buka, makanya kita punya double wrapping seperti ini tuh karena memang alasan khusus seperti itu. Kita mencegah oksidasi juga agar dia juga tetap konsisten di dalam sini bentuknya dan rasanya. Iya. Makanya dari itu juga kami di sini menyarankan untuk para konsumen diolah sebelum 5 hari. Oh, 5 hari. Iya. Ada beberapa konsumen kita juga sampai 9 hari, 12 hari, cuman kami tidak menyarankan itu. Karena kalau 4 sampai 5 hari kita bisa menjanjikan bahwa itu belum asam. Asal dengan tanda kutip tadi itu kita harus menaruh tahu ini tuh di dalam lemari es. Iya. Bukan freezer ya, chiller di chiller. Berarti saran dari Kak Anto dan Mbak Mesya ini dikonsumsinya sebelum 5 hari. 5 hari, kalau misalkan udah 6 hari ke belakang nanti, ya ibaratnya kalau rasanya sudah berubah nggak tanggung jawab gitu ya. Soalnya yang disarankan hanya 5 hari karena ini memang ibaratnya memang bahan premium tanpa pengawet. Jadi memang sudah pasti nutrisi serta kesehatannya terjamin. Oke, baik. Nah, kalau untuk tahu Suteranak Palembang ini paling banyak digemari oleh siapakah? Ibu-ibu kah atau gimana ini? Oleh ibu-ibu sama wanita ya Kak, usia mungkin usia 25 sampai 35 tahun. Itu banyak banget yang order ke kita, repeat order itu udah banyak Kak. Udah banyak. Nah, ini waktu belum ada yang siap sajinya atau waktu segini aja, waktu masih mentah aja? Mentah Kak. Mentah. Nah, setelah ada yang matangnya gimana? Kalau yang matangnya ini kita baru dalam 2 minggu ini sih. 2 minggu. Jadi memang belum terlalu gencar untuk kita promosikan karena sebenarnya kita masih konsepnya pengennya yang mentah dulu nih. Jadi ibu-ibu bisa olahin sesuai dengan yang mereka mau gitu. Jadi brandingnya kita gencarin dulu yang mentah dulu ya. Oke. Tapi untuk yang matangnya juga sudah ada juga yang beberapa yang tahu ya. Iya, sudah ada. Oke, baik. Nah, kalau untuk strategi marketing misalkan penjualannya ini lebih banyak kemana nih? Atau dari medsos, digital atau offline atau online atau gimana? Yang paling efektif gitu bagi Mbak Mesya dan Kak Anto?
Kalau kami sih yang paling efektif sih via digital ya Kak. Digital ya. Untuk promosi ya Kak. Kemudian juga kita pasang advertise via WhatsApp. Iklan juga. Iklan, dan itu memang yang paling efektif menurut. Sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh biasa, Kak, luar biasa. Kalau untuk strategi marketing yang kedua itu ya word of mouth ya Kak. Jadi ibu-ibu yang udah repeat, yang apalagi teman-teman kantor, Mulut ke mulut ya. itu biasanya juga mereka akan rekomendasiin Kak. Oke, baik. Nah ini kan sudah menjangkau digital, berarti jangkauannya sudah jauh dong, bukan hanya cukup Palembang aja. Orderan terjauh di mana? Pernah kirim kemana? Kalau kirim yang jauh belum, cuman di sekitar komplek perumahan kita itu dia bawa untuk oleh-oleh Kak. Kalau ke Batu Raja, kalau saya tidak salah itu sekitar 4-5 jam ya Kak. Nah info dari ibunya sih masih enak dikonsumsi. Iya, oke. Yang penting pengemasannya tadi juga benar ya. Iya, benar, Oke, baik. Mbak Mesya, Kak Anto, kita break dulu ya. Setelah itu kita akan lanjutin lagi obrolan kita pada kesempatan siang hari ini, luar biasa. Kita break dulu dengan mendengarkan satu atau dua buah lagu dari Sumatera Selatan. Tentunya masih bersama Tahu Sutra Enak Palembang. Tetap di RRI Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli kemplang. Kakak suko adik pun ribang, payo kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak mau tau adik bergaya, sini muka hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak beli doh. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau adik galak setuju, kawani kakak tua sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Duhai bujang gadis Palembang, jangan diam berpangku tangan. Waktu kan terus berjalan, jangan sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras
dengan pantang, siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan, karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan, karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, 38 menit lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada. Kita masih dalam program kita
obrolan UMKM edisi Lokak kita tentunya di Studio Siang untuk edisi hari ini. Dan kita masih bersama dengan owner dari Tahu Sutra Enak Palembang, ada Kak Anto dan juga Mbak Mesya. Kita sapa kembali. Cak Mano masih aman? Aman, Masih Kak. aman, terkendali. Oke lah, kalau itu tadi kita sudah banyak membahas tentang berdirinya Tahu Sutra Enak Palembang ini dan juga beberapa tahapan yang sudah dilewati dari Tahu Enak Sutra Palembang ini. Nah, kalau dari sisi pribadi Mbak Mesya dan juga Kak Anto sendiri, sebenarnya membuka ataupun membuat sebuah usaha itu kira-kira yang terpenting apalah Kak yang kita harus punya gitu. Nah, kalau dari Kak Anto gimana Kak? Menurut saya yang paling harus kita pegang setiap hari itu konsistensi. Konsisten, oke. Yang pertama itu waktu. Kenapa? Karena kita juga harus mengejar kita memposisikan diri kita tuh sebagai konsumen juga, yang mana di sini beragam banget, dari muda sampai dari yang ibu rumah tangga sampai kantoran. Jadi kita tetap konsistensi dari pengerjaan kami, produksinya, packagingnya harus selesai jam berapa. Itu menurut saya yang paling penting sih, konsistensi itu. Konsisten, terus juga tetap mempertahankan cita rasa dari awal sampai akhir tidak berubah tentunya ya. Oke, baik. Kalau dari Mbak Mesya, gimana Mbak Mesya? Ada tambahan? Kalau dari saya sih kalau mau mulai usaha memang harus niat ya Kak ya. Dan niat itu tadi dibantu dengan konsisten. Yang namanya kita mau konsisten itu dalam 1 bulan tuh masih belum cukup. Dia akan terbentuk setelah 3 bulan. Jadi itu akan lebih ketika kita udah niat dari awal mulai ya Kak ya, kemudian kita bangun dengan konsistensi tadi, maka usaha itu akan terus berjalan. Yang namanya usaha pasti kita ada yang namanya tantangan, kemudian masalah. Itu bagaimana cara kita untuk menyikapi hal itu. Jangan sampai ketika udah ada masalah komplain dari konsumen misalnya Kak, kita langsung ya udah deh gak usah lagi dilanjutin usahanya, nggak bisa. Jadi harus ada perbaikan apa yang harus kita koreksi, kemudian lanjut lagi. Oke, tentunya jangan terbawa arus, apalagi arus negatif ya. Tetap Iya, benar, fokus pada satu tujuan. Kalau tujuannya mau sukses dengan usaha itu ya harus konsisten dengan segala sesuatunya. Permasalahan pasti semua usaha tidak ada yang berjalan mulus. Iya, Yakin kita pasti ada trouble, ada sesuatu, ada komplain, ada komentar-komentar miring. Tapi Iya. kalau dengan konsisten, benar kata Kak Anto dan Mbak Mesya tadi, kita menyampingkan semua itu hal-hal negatif, pasti akan kita bergerak lebih maju lagi. Oke, baik. Nah, ini Mbak Mesya kan dan Kak Anto juga punya kesibukan masing-masing nih. Sebenarnya bukan hanya di fokus di Tahu Sutra Enak Palembang ini aja. Ada kesibukan Mbak Mesya tadi seorang dosen dan juga Kak Anto juga wirausaha Kak ya. Oke, nah untuk membagi waktu antara berbisnis pribadi ini dengan kerjaan yang sudah ada tanggung jawab masing-masing ini, gimana nih Kak cara membagi waktunya kalau dari Kak Anto? Jadi memang ya karena kesibukan tadi itu kita sudah tahu jadwal setiap harinya. Jadi memang kita sudah ada timing masing-masing. Oke. Nanti saya bagian produksi, nanti bagian ngolah. Ada job desk-nya ya? Iya, jadi istri saya ini bagian adminnya, marketing dan juga promosinya. Jadi biasa saya itu dari subuh, dari pagi itu saya udah membuat si tahunya dan juga proses mengemas segala macam tuh sampai jam 8. Jadi nanti ketika sudah selesai nanti saya langsung sounding ke istri saya. Biasanya itu kita gantian karena sebagai orang tua juga ya. Jadi paginya itu saya lagi mengerjakan tadi itu packaging dan juga semuanya istri saya yang jagain anak-anak. Nanti gantian lagi. Jadi kalau istri saya sudah selesai dengan anak-anak, misalnya sounding juga ke saya, nanti saya gantian seperti itu. Jadi karena menurut saya memang mengambil peran masing-masing itu penting di sini. Penting ya, saling support ya. Iya, kita tahu misalnya istri saya juga tiba-tiba nggak bisa ya saya juga wajib mengisi lagi harus posisi backing dia. juga. Sebaliknya juga istri saya juga demikian kepada posisi saya juga kan. Tapi untuk istri saya sih mungkin lebih dari siang sampai malam ya. Bagian adminnya dia dan juga promosi digital, editing
itu lebih ke istri saya sih. Oke, jadi untuk strategi marketing digitalnya lebih ke Mbak Mesya. Oke, nah Mbak Mesya sendiri sebagai seorang dosen dengan menggiati UMKM ini, kira-kira apa kendala yang pernah ditempuh kira-kira sampai Sebenarnya kewalahan kalau gitu? kendalanya banyak ya sih Kak ya. Spill satu-satu aja. Ya, karena kan memang kalau jadi admin itu ya, apalagi sekarang UMKM-nya baru ya Kak, pasti bagaimana caranya kita harus bisa mendapatkan banyak konsumen gitu ya. Jadi kadang saya tuh benar-benar jadi admin sampai jam 10, jam 11 malam. Dan itu yang bikin saya mungkin agak kewalahan ya Kak ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah advertise, nah itu akan banyak tuh chat-chat yang masuk. Nah itu harus cepat dibalas. Harus pas respon juga Iya, ya. harus pas respon. Kadang mau balas chat customer yang ini untuk infoin, Ada yang masuk lagi. masuknya ke customer yang lain Kak. Gitu. Nah itu memang yang jadi tantangan nih buat saya, gimana caranya memanage. Tapi untungnya karena udah era digital ya Kak ya, apalagi menggunakan WhatsApp bisnis, itu kita bisa bikin quick replace, Oke. ya kan. Kemudian Dipermudah juga lah ya. kita juga menggunakan bantuan dari AI untuk buat promosi dan lainnya. Jadi memang terbantu sekali Kak. Oke, terbantu sekali ya. Walaupun memang jadi admin sendiri itu agak repot juga sebenarnya. Iya, agak repot. Apalagi ini terbilang usahanya baru juga. Pasti Mbak Mesya juga masih ibaratnya ngeraba-raba juga Iya, nih cara benar, nge-treat konsumen itu gimana biar konsumennya tetap nyaman. Soalnya konsumen itu bukan hanya dijadikan konsumen tapi harus menjadi pelanggan setia. Kalau dia sudah repeat order itu kita berhasil, usaha kita tuh terbilang berhasil kalau misalkan beliau sudah repeat order. Oke, baik. Nah, jadi untuk saat ini memang perannya dibagi-bagi ya, dengan kesibukan masing-masing. Mbak Mesya dan juga Kak Anto tetap berperan penting dalam UMKM Tahu Sutra Enak Palembang ini. Nah, ini kalau misalkan tadi kendala sudah ditempuh juga, terus juga cara membagi job desk-nya juga sudah dibagi antara Mbak Mesya dan Kak Anto. Nah, ini kalau dari kalian sendiri, waktu yang orderan banyak kemarin itu tetap berdua juga, tetap berdua. Iya, berdua. Atau Kak. ada bantuan dari siapa gitu? Belum ada. Tapi harapannya sih ke depan mau punya karyawan sendiri. Cuma amin. sekarang kita lagi bikin sistemnya biar bisa running well gitu Kak. Oke. Untuk ke depannya Kak. Amin. Tapi ke depannya insya Allah ada lah ya. Oke. Soalnya ini belum melewati fase-fase Lebaran sama puasa nih. Iya. Itu siap-siap lagi. Kalau misalkan hari-hari biasa aja udah luar biasa responnya, itu kayaknya butuh 2-3 admin itu pasti. Iya, memang admin sih Kak paling penting untuk bales cepat pesanan dari konsumen. Iya. Karena kan kita begitu konsumen tanya-tanya, dia order, pasti kita kan harus catat ya Kak. Dia mau dikirimnya kemana. Bener-bener harus bolak-balik ke cek HP juga. Terkadang ada juga kerjaan di luar UMKM ini kan. Iya. Ya, nanti takutnya gagal fokus, salah chat, salah room, salah grup. Tapi untuk saat ini masih bisa diatasi berdua ya. Masih bisa diatasi. Karena memang kita juga mau produksinya itu kalau bisa yang sesuai kemampuan kita dulu Kak, Iya, untuk benar-benar. saat ini. Nggak Jadi usah tidak memaksa dulu mengecewakan ya. konsumen juga. Soalnya dengan kapasitas kita yang kita punya saat ini, ya benar-benar kata Mbak Mesya. Jadi semampunya dulu, biar hasilnya juga tetap maksimal nyampe ke konsumennya. Oke, berarti memang ada keinginan untuk membesarkan usaha ini lebih luas lagi. Iya, Jelas, Kak. benar Pasti Kak. ya. Jadi kita memang kita berdua ini sudah memiliki visi ke depannya untuk mengembangkan usaha kita ini. Yang pastinya itu pertama itu kita ingin cari tempat dahulu Kak. Cari tempat. Karena memang kendala yang pertama kami itu adalah jarak. Karena memang produksi kami di Palembang itu lumayan jauh di OP Regency, dan rata-rata itu yang kita lihat dari rekapan referensi pembeli kita itu dari kota atau di luar dari Jakabaring. Nah, itu terkendala di ongkir. Iya, oke. Makanya Kadang lebih mahalan ongkir Kak Iya, daripada Kak. tahu. Oh ya, kita belum bahas harganya ya tadi. Oke, terus. Jadi yang pertama itu ya pasti itu dulu, karena yang kita lihat kendala pertama paling sering kita temukan, oh ini ongkirnya jauh, oh ternyata di sana. Bahkan lebih sering minta COD. Sebenarnya kita seneng banget kalau COD itu, cuman terkadang itu waktu dari si konsumen dan kita itu tidak match. Iya, bentrok ya. Iya, jadi kita pengen cari yang paling
bisa dijangkau untuk semuanya, dan kita juga lebih mudah menjangkau konsumen senang, kita juga pasti senang. Iya, Itulah oke. yang pertama kita. Berarti jadi pertimbangan juga untuk konsumen yang pengen beli ya terkait ongkir ini. Jadi ongkir ini jadi PR juga nih untuk Mbak Mesya dan Kak Anto ya. Kira-kira nanti untuk permasalahannya memecahkannya gimana. Tapi kalau misalkan sudah ada planning untuk membuka usaha, mungkin ada di satu tempat bener-bener, mungkin di strategis tempatnya di tengah-tengah kota. Siapa tahu nanti bisa ya, tidak ada terkendala lagi untuk ongkir ini. Baik. Nah, ini untuk berarti ke depan insya Allah sudah ada planning untuk membuat ruko sendiri ya. Oke, ruko sendiri. Nah, untuk inovasinya kira-kira mau ada tambahan lagi kah selain tahu? Atau mungkin tahunya ada berbagai macam rasa lagi, kira-kira nanti pengen diluncurkan? Rencana aja dulu. Kalau rencana sih, kalau untuk berbagai macam rasa enggak Kak. Enggak, Cuman belum dulu kalau ya. seandainya konsumen itu mau bilang, Mbak saya pengen yang rasanya plain, Oh, atau by custom aja ya. misalnya less salt gitu, kita akan provide itu untuk customer Kak. Oke, baik, custom dulu ya. Oke, baik. Nah, ini berarti tahu ini Mbak Mesya dan Kak Anto ini aman untuk segala usia kah? Iya. Aman. Oke, berarti Aman bisa untuk dikonsumsi untuk anak-anak juga ya. Karena kita sendiri juga Kak, setiap produksi seperti hari ini dan setiap hari malah kita selalu menyisakan 1 atau 2 box untuk kami. Untuk dimakan sendiri ya. Iya, jadi kita juga sekaligus quality check. Iya. Dan juga misalnya kita merasa ada yang kok beda nih ya dari yang kemarin, kita pasti langsung bertanya kepada konsumen kami. Dan kami itu sangat membuka tangan lebar-lebar untuk saran dan kritik, dan banyak banget yang memberikan masukan positif bagi kami dari hal itu. Jadi kami juga melihat di sini ada yang sampai dari yang tidak suka tadi itu menjadi suka, itu banyak banget. Oke. Bahkan belum sempat mencoba tahunya sudah habis dimakan Sama anak-anak. Itu senang banget kami dengernya itu. Oke. Jadi kami bisa mengatakan wah ini aman banget. Iya. Untuk segala usia. Sebenarnya itu udah oke juga Kak, itu Kak, yang dari nggak suka tahu jadi suka tahu dengan mengkonsumsi tahu Sutera Enak Palembang ini, berarti memang sesuatu ada di sini, enak berarti memang yang ditemukan dalam tahu Sutera Enak Palembang ini. Nah, berarti untuk segala usia aman ya, bisa dikonsumsi untuk siapapun, untuk anak muda dan juga orang-orang dewasa tentunya. Nah, untuk harga kali kita belum tanya tadi ya. Nah, harganya ini ada bermacam-macam atau satu paket aja? Atau ada mulai dari? Kalau untuk harga sih kita cuma ada 2 Kak. Jadi kalau memang saat ini kita mau buka untuk kalau ada yang mau jadi reseller Kak, kita kasih harga khusus untuk reseller dan harga yang biasa untuk ya pembeli gitu Kak. Baru ada itu aja Kak. Oke, boleh kita sepil harganya yang di box ini berapa? Kalau yang mau digoreng langsung itu 16.000 Kak. 16.000. Udah sama sambelnya. Sudah sama sambal. Tapi kalau yang mentahan itu 14.000 Kak. 14.000. Oke, selisih 2.000 ya. Oke, itu lumayan loh kan, sekarang minyak mahal juga Jadi itu tidak terlalu berpengaruh 2.000. Oke, daripada nak ngoreng dewe lebih repot lagi daripada yang ini yang berpikiran tidak sempat dan juga masih banyak aktivitas, mungkin belum sempat menggoreng, boleh untuk memilih yang sudah digoreng untuk disantap langsung. Oke, baik. Nah, untuk terakhir kali harapan dari Mbak Mesya dan Kak Anto ke depan untuk UMKM di Kota Palembang. Kira-kira kan ini sudah banyak sekali nih UMKM yang bergerak maju dengan berbagai macam produk, bukan hanya makanan sebenarnya ya. Berbagai macam produk, ada juga kerajinan dan yang lain-lain, makanan, kuliner juga. Nah, kira-kira untuk harapan ke depan, kan kalian juga salah satu bagian dari UMKM itu sendiri. Harapan untuk UMKM Kota Palembang ini apa kira-kira? Mbak Mesya dulu deh. Harapannya sih ya Kak, UMKM itu bisa dirangkul oleh pemerintah Kota Palembang sendiri ya Kak. Jadi mereka bisa go internasional, kemudian mungkin bisa jadi eksportir Kak ya, dari produk-produk yang sudah UMKM hasilkan. Kemudian diberikan wadah untuk berkembang ya. Dibina, itu harapannya sih Kak. Kemudian mungkin boleh sesekali divisit gitu Kak untuk ke tempat-tempat UMKM. Iya, disupport bener ya, dikunjungi juga biar produksinya, biar tahu gimana, terus juga amannya seperti apa. Itu bagus kerjasamanya berarti kalau misalkan pemerintah udah
respon seperti itu ya. Berarti memang PR-nya mudah-mudahan akan lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah untuk UMKM ini. Nah, kalau harapan untuk Tahu Sutra Enak Palembang ini sendiri, Kak Anto gimana Kak? Ke depannya nanti mau seperti apa? Kedepannya Pengennya. ini bisa untuk Tahu Sutra ini ya, ya bisa dinikmati untuk segala usia yang pasti. Amin, pasti. Dan harapannya itu kita bisa menyajikan ini tuh kepada konsumen, dan konsumen itu juga bisa mengolah dengan baik sesuai dengan selera mereka. Oke. Dan kita juga akan memberikan beberapa tutorial mungkin nanti yang bisa dilihat, diikuti oleh konsumen agar mereka juga bisa menciptakan menggoreng dengan sempurna. Oke. Karena banyak kejadian yang masih belum bisa untuk menggoreng dengan baik ya. Bukan berarti tidak bisa memasak, bukan, karena memang Tekniknya belum ketemu. Memang dia khusus dia. Jadi ya harapan kami ya itu sih yang pertama ya. Oke. Paling dekat itu dulu. Harapannya yang pasti tetap memberikan rasa yang konsisten. Dan juga makin digemari oleh masyarakat khususnya pencinta tahu di Kota Palembang, dan juga menjadi identitas juga tadi PR-nya ya. Menjadi identitas untuk Kota Palembang juga, selain pempek nanti bisa menjadi alternatif oleh-oleh Tahu Sutra Enak Palembang ini sendiri. Oke. Ini sebelumnya sudah pernah ikut festival food kah? Belum. Oh, belum. Kebetulan kita juga pengen nyari-nyari gitu Kak. Yang Jadi misalkan biar event-event gitu. Iya. Itu jadi next project kita Kak, buat cari kira-kira di mana bazar yang ada gitu, buat kita juga ikut. Itu juga bisa menaikkan ibaratnya lebih mempublish lagi. Jadi orang semakin tahu. Soalnya kan biasanya yang masuk di festival food itu bukan kuliner yang biasa yang sudah terkualifikasi. Nah, kalau misalkan bisa masuk ke situ lebih oke lagi, lebih banyak lagi pasti peminatnya. Jadi untuk saat ini strateginya baru di marketing digital aja. Tapi offline jalan juga. Kalau offline sih belum terlalu. Ya, masih digital aja Kak. Digital, tapi digitalnya juga sudah responnya luar biasa ya. Oke, ke depan mungkin bisa lebih banyak lagi yang akan meminati tahu ini. Oke, baik Mbak Mesya dan juga Kak Anto, luar biasa obrolan kita pada hari ini. Terima kasih pokoknya kami ucapkan untuk kesediaannya sudah hadir di RRI Pro 4 Palembang terkait obrolan UMKM dan juga logo kita untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan kami doakan Tahu Sutra Enak Palembang ini akan makin eksis, makin jaya dan juga makin populer nanti di kalangan masyarakat. Jadi benar, branding Palembang bukan hanya pempek nantinya. Mudah-mudahan Tahu Sutra ini juga bisa menjadi salah satu alternatif oleh-oleh yang bisa dibawa ketika berkunjung ke Kota Palembang. Oke, ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Atau mau sapa-sapa dulu? Untuk yang lagi denger, tadi share juga nggak ke teman-teman? Iya Kak, di-share juga. Mungkin kalau untuk para pendengar yang belum coba Tahu Sutra, boleh langsung DM IG kita di @tahusutraenak.id atau boleh langsung WA kita di 0813 74 21 1617. Nah, jadi tunggu apa lagi Sobat Budayo yang lagi monitor tentunya. Silakan kunjungi IG dari Tahu Sutra Enak ini. Rasakan sensasi makan Tahu Sutra tentunya. Kalau misalkan tidak nambah, jangan itu ibaratnya pasti nambah lah ya. Pasti nambah, dijamin pasti nambah. Karena ini memang satu box tidak cukup Kak. Satu box tidak cukup. Nah, ini ownernya langsung yang ngomongnya. Ini bukan strategi marketing karena review jujur. Ini memang karena memang galak di siswa juga di setiap pembuatan memang galak di review juga oleh ownernya. Kurangnya di mana untuk lebih menjaga kestabilan serta rasanya ya. Oke, Mbak Mesya dan juga Kak Anto, kita ucapkan sekali lagi terima kasih mewakili RPP RRI Palembang sudah bersedia kami undang di RRI Pro 4 Palembang. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa kita ajak kembali ngobrol dengan topik yang lain mungkin, atau mungkin dengan formasi yang lain. Maksudnya dengan progres yang lain nanti mungkin sudah punya toko ya. Amin. Juga bisa bercerita nanti kesuksesannya. Amin. Mudah-mudahan kami doakan selalu untuk para pendengar RRI Pro 4 Palembang dan juga mewakili kerabat kerja RRI Pro 4 Palembang. Kami bertiga pamit undur diri untuk obrolan UMKM untuk edisi lokal kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.